Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, perilaku Aswaja KW, Laskar Aswaja KW, pengikut-pengikut Aswaja KW yang begitu enteng, begitu ringan, mulutnya mencaci maki, bahkan melecehkan dan berkata kotor. Dan juga begitu mudahnya berdusta dan membalikkan fakta. Ternyata semua ini memang ajaran dari panutan-panutan mereka. Ajaran dari ulama-ulama mereka. Dan juga dicontohkan oleh ulama-ulama mereka dan panutan-panutan mereka. Mereka sering memutarbalikkan fakta. Baru-baru ini yang sedang viral adalah bagaimana debat atau dialog atau mudzakarah yang berlangsung antara Ustadz Salman Ali yang dikategorikan sebagai Wahabi dengan dua Ustadz Aswaja KW, yaitu Ustadz Engku dan Ustadz Hidayat Nur. Jelas sekali dalam debat tersebut, kedua Aswaja KW tersebut bingung ketika menjawab pertanyaan dari Ustadz Salman Ali. Bahkan mereka tidak bisa menjawab. Akan tetapi sobat-sobat, kepada jamaahnya mereka menyampaikan yang sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa Ustadz Salman Ali lah yang tidak bisa menjawab. Kalaulah saya itu nak pergi berdialog tentang isu Ibn Tuman, saya tak baca tentang beliau, sila komplain. Tapi tentang Wahabi kita sudah baca, hatta buku-buku Syekh Muhammad Al-Wahhab, buku-buku ulama-ulama yang mengikut kepada manhaj beliau, dan kita bentangkan, satu pun tidak dijawab. Padahal kita bisa dengan mudah mengakses video debat tersebut. Siapa yang bisa menjawab, siapa yang tidak bisa menjawab. Jelas sekali kan di video tersebut. Ya kalau kurang jelas, mari kita simak kembali momen di mana kedua Ustadz Aswaja KW tersebut bingung dalam menjawab. Untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang, apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab? Garis panduan yang dimaksudkan adalah yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang. Ya syirik itu. Syirik yang dianggap satu patah perkataan. Apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Zawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua. Saya baca cuman lupa. Di antaranya kalau pertanyaan pada saya Ustaz, maksudnya di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang
Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang. Baca atau tidak? Uzur yang dia letak. Dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah. Dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan. Dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jalani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca uzur. Baca. Tapi kami tak setuju kerana dia masih mengkafirkan. Itu hanya dia kata uzur. Bukan masalah tak Sebab setuju. berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal usul mazhab dia pun. Kami tahu kalau dia menguzurkan. Kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi Cuma yang kami tak setuju. ulama-ulama Nah, jadi jelaskan ya, siapa yang benar, siapa yang tidak bisa menjawab, siapa yang tidak bisa menjawab. Ya, ini pun pernah terjadi ya, ketika Ustadz Idrus Ramli, Kiai Haji Idrus Ramli ketika berdebat dengan Ustadz Piranda dan Zainal Abidin dan Ustadz Zainal Abidin. Ya. Kiai Haji Idrus Ramli mengakui tahlilan itu bid'ah mungkarat, bid'ah makruhah. Yang menghentikannya akan mendapat pahala. Akan tetapi pihak Aswaja mengatakan Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Pirandalah yang kalah dalam debat tersebut. Nah, jadi memang sobat-sobat, ini sudah menjadi karakter dari para Aswaja KW. Nah, dan juga Idrus Ramli mengatakan mencaci maki Wahabi berpahala. Kalau malas baca Al-Quran, malas berzikir, caci makilah Wahabi. Akan berpahala juga. Nah, dengan perilaku, dengan sikap, dengan ajaran seperti ini, maka wajar pengikutnya menjadi mudah mencaci maki, mudah mencemooh, mudah melecehkan, bahkan mudah berkata-kata kotor yang ditujukan kepada yang mereka sebut Wahabi. Dan juga memutarbalikkan fakta. Ini juga menjadi kebiasaan mereka. Padahal yang ngajak debat kan mereka. Tetapi ketika dalam perdebatan sudah jelas-jelas mereka kalah, mereka tidak mengakuinya. Nah, maka dari itu tidak ada gunanya berdebat dengan para Aswaja KW. Karena mereka tidak mencari kebenaran, akan tetapi mencari pembenaran dari amalan-amalan bid'ah mereka. Ya, maka wajar ya, kalangan pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi enggan, malas, bahkan tidak mau berdebat dengan Aswaja KW. Karena tidak ada hasilnya. Hasilnya mereka ingkari, mereka pungkiri, bahkan mereka putar balikan faktanya. Nah, jadi sobat-sobat, ya saya sering katakan ya, saya juga beberapa kali mereka mengajak saya berdebat, mengajak live dan segala macam lah. Ya. Tapi saya enggan untuk menanggapinya, untuk melayaninya. Bahkan saya pernah dijebak, dimasukkan ke dalam grup WA. Katanya ingin berdebat, ingin berdiskusi. Yang isinya di situ orang-orang Aswaja KW. Yang ada sebenarnya bukan perdebatan, tetapi penghakiman. Ya, inilah perilaku Aswaja yang saya anggap perilaku bocah, perilaku bocil. Kan bocil, sobat-sobat ya. Ketika kalah omongan, ya, kalah berdebat, ngajak berkelahi. Itu kan anak kecil. Nah, ketika kalah berargumentasi, merespon dalam konten video,
ngajak bertemu, ngajak debat. Gitu kan analoginya. Nah, jadi sobat-sobat, sekali lagi kita menjadi maklum kalau para Aswaja KW, Laskar Aswaja KW, pengikut Aswaja KW, simpatisan Aswaja KW menjadi sangat mudah mencaci maki, berkata kotor, mudah berbohong, memutarbalikkan fakta. Ya, karena ulamanya, panutan-panutan mereka memang ya memberi contoh, bahkan mengajarkan karakter yang seperti itu. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.